Silakan kelompok 1 untuk menampilkan slide presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang jaringan komputer. Kelompok kita terdiri dari Afzal, Aisyah, Aldi, Alin, dan Olivia. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu atau personal komputer yang dihubung-hubungkan dengan menggunakan protokol transmission control protokol atau internet protokol. Tujuan dari membangun jaringan komputer adalah untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter, menuju ke sisi penerima, receiver, melalui media komunikasi. Manfaat jaringan komputer. 1. Membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan update. Dapat membantu proses berbagi data. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan efisien dan juga membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Perangkat jaringan adalah semua komputer, peripheral, interface card, dan perangkat tambahan yang terhubung ke dalam suatu sistem jaringan komputer untuk melakukan komunikasi data. Jaringan komputer dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu 1. Jaringan komputer lokal atau Local Area Network atau LAN. Local Area Network merupakan jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung yang berukuran kurang lebih 10 km. 2. Jaringan komputer metropolitan. Metropolitan Area Network merupakan jaringan dengan area lebih luas dari LAN. Jaringan komputer skala luas. Wide Area Network adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area yang sangat luas. Misalnya antar 2 pulau, negara, benua, bahkan keluar angkasa. Interjaringan internet merupakan kumpulan jaringan komputer yang terhubung. Berdasarkan perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungannya. A. Hubungan dial-up. Hubungan yang paling sederhana sebuah komputer ke jaringan internet adalah dengan memanfaatkan jalur telepon dan yang terdapat di kantor atau di rumah. Perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dan internet dengan hubungan dial-up, yaitu unit komputer, modem, jaringan telepon. Hubungan Leased Line. Jika diartikan secara selintas, Leased Line adalah jalur telepon yang digantikan fungsinya menjadi jalur internet. Hubungan ini menggantikan fungsi jalur telepon menjadi jalur internet, sehingga kita dapat mengakses internet selama 24 jam sehari secara permanen tanpa harus melakukan dial-up. C. Hubungan wireless, tanpa kabel atau nirkabel. Hubungan wireless sama dengan hubungan Leased Line. Perbedaannya terletak pada media yang digunakan. Alat pemancar dan penerima gelombang berfungsi sebagai A. Menerima gelombang data dari jaringan internet, kemudian diteruskan ke komputer kita melalui router. B. Memancarkan gelombang data dari komputer kita menuju jaringan internet melalui router. D. Hubungan VSAT. VSAT, Very Small Aperture Terminal, memungkinkan terjadinya komunikasi data melalui satelit. Perangkat keras yang digunakan dalam hubungan VSAT adalah sebagai berikut. A. Hub Station. Hub Station mengontrol seluruh operasi jaringan komunikasi. B. Remote Station. Komponen-komponen yang dimiliki remote station VSAT adalah 1. Outdoor Unit. Outdoor unit dari sebuah remote station VSAT terdiri dari A. Antena. Antena berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang radio RF.
B. RFT. RFT dipasang pada frame antena dan dihubungkan secara internal ke VDOM. Up dan down converter. Perangkat ini dikemas dalam satu kemasan, tetapi memiliki dua fungsi yang berbeda, yaitu sebagai up converter dan sebagai down converter. 3. Indoor unit. Yang merupakan indoor unit adalah VSIT, yaitu perangkat yang berfungsi sebagai modulator dan demodulator. 4. Satelit geostasioner. Satelit geostasioner merupakan segmen angkasa pendukung layanan VSIT. Fungsi utama satelit dikerjakan oleh transponder. Transponder ini memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Penerima sinyal. Transponder menerima sinyal yang di-uplink oleh VSIT atau hub. B. Translasi frekuensi. C. Penguatan. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Kelompok 6, kelompok 7. Tinggal 2 kelompok lagi. Mangga. Quino, kelompoknya udah siap belum? Quino, Rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Kita dari kelompok 6 mau mempresentasikan menggunakan jaringan komputer dan internet. Sebelum dilanjutkan, saya mau memperkenalkan anggota kelompok 6, yaitu Quino, saya Rafa, Rian, Askia, dan Rania. A. Mengenal lebih dekat koneksi jaringan internet. 1. Perangkat jaringan. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer individu personal komputer yang dihubungkan dengan menggunakan protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, TCP atau IP. Tujuan dari membangun jaringan komputer adalah untuk membawa informasi secara tepat dan tanpa adanya kesalahan dari sisi pengirim, transmitter, menuju ke sisi penerima, receiver, melalui media komunikasi. Manfaat jaringan komputer. A. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan update. B. Jaringan dapat membantu proses berbagi data. C. Jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan efisien dan juga membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Jaringan komputer dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Jaringan komputer lokal. Local Area Network atau LAN. LAN adalah jaringan milik pribadi yang berukuran kurang lebih 10 km. Jaringan komputer metropolitan Area Network atau MAN. MAN merupakan jaringan dengan area lebih luas dari LAN. Dapat terdiri dari 2 atau lebih LAN yang dihubungkan bersama-sama dalam batas-batas tertentu. Jaringan komputer skala luas, Wide Area Network atau WAN. Wide Area Network WAN adalah jaringan yang mempunyai jangkauan area sangat luas, misalnya antara pulau, negara, benua, bahkan keluar angkasa. Interjaringan, Interconnection Network atau Internet. Internet merupakan sekumpulan jaringan komputer yang terhubung. 2. Perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungannya. A. Hubungan dial-up. Hubungan yang paling sederhana komputer ke jaringan internet adalah dengan memanfaatkan jalur telepon. Jenis hubungan ini disebut dial-up connection. Perangkat keras yang diperlukan untuk menghubungkan komputer dan internet dengan hubungan dial-up adalah sebagai berikut. A. Unit komputer. Unit komputer yang dibutuhkan terdiri dari monitor, sistem unit CPU, dan perangkat tambahan, seperti keyboard, webcam, dan mouse. B. Modem. Modulator demodulator. Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital pada saat komputer mengambil data, atau mengubah data digital menjadi data analog pada saat komputer mengirim data. C. Jaringan telepon. Jaringan telepon ini sering dikenal dengan nama PSTN, Public Switch Telephone Network. Selain itu, diperlukan jasa perusahaan
penyedia jaringan ISP, Internet Service Provider, karena kita tidak dapat membuat jaringan sendiri. B. Hubungan lease line. Jika diartikan secara selintas, lease line adalah jalur telepon yang digantikan fungsinya menjadi jalur internet. Hubungan ini menggantikan fungsi jalur telepon menjadi jalur internet, sehingga kita dapat mengakses internet selama 24 jam sehari secara permanen tanpa harus melakukan dial-up untuk koneksi ke jaringan maupun melakukan disconnect untuk memutuskan hubungan dengan internet. Pada jenis hubungan ini, diperlukan perangkat lain yang dinamakan router. Router adalah jenis khusus dari komputer yang secara dasar mempunyai komponen yang sama dengan komputer, seperti CPU, memori, sistem bus, dan berbagai perantara input atau output. Router menggunakan Interwork Operating System (iOS) untuk menjalankan file konfigurasi. File ini berisi instruksi dan parameter yang mengontrol alur lalu lintas data melalui router. C. Hubungan wireless. Hubungan wireless sama dengan hubungan lease line. Wireless menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan menerima datanya. A. Hubungan ini rentan terhadap cuaca sehingga perubahan cuaca di sekitarnya akan banyak berpengaruh terhadap lalu lintas data. Ketika cuaca parah, lalu lintas data akan baik. Namun jika cuaca akan sangat buruk. B. Pemakaian hubungan wireless sebaiknya digunakan jika hubungan melalui kabel sudah tidak kemungkinan. Jika masih dimungkinkan, hubungan melalui kabel dijadikan pilihan. D. Hubungan BSAT. BSAT memungkinkan terjadinya komunikasi data melalui satelit. Perangkat keras yang digunakan dalam hubungan BSAT adalah sebagai berikut. A. Hub station. Hub station mengontrol seluruh operasi jaringan komunikasi. B. Remote station. Komponen-komponen yang dimiliki remote station BSAT adalah 1. Outdoor unit. Outdoor unit dari remote station BSAT terdiri dari A. Antena. Antena berfungsi memancarkan, menerima gelombang radio RF. B. RFT. Dipasang pada frame antena dan dihubungkan secara internal ke FIDM. 2. Up or down converter. Sebagai up converter dan sebagai down converter. 3. Indoor unit. Ada perangkat yang berfungsi sebagai modulator dan demodulator. 4. Satelit geostationer. Satelit geostationer adalah segmen angkasa pendukung layanan BSAT. E. Protokol jaringan. Protokol adalah perintah yang mengatur proses komunikasi, transmisi dan penerimaan informasi, pembacaan pesan, dan pengordinasian semua komputer yang terintegrasi dalam jaringan. A. Fungsi protokol jaringan. Kegunaannya secara detail sendiri adalah sebagai berikut. 1. Enkapsulasi. Berfungsi sebagai perangkat informasi yang hendak dikirimkan. 2. Connection control. Fungsinya adalah membangun komunikasi antara transmitter dan receiver. 3. Flow control. Protokol yang punya fungsi flow control akan mengatur arus data dari pengirim ke penerima. 4. Error control. Dengan fungsi ini, gangguan yang muncul saat data dikirim diassembly. Fragmentasi merupakan pembagian informasi menjadi beberapa paket data. 6. Transmission service. Memberikan pelayanan komunikasi data yang berhubungan dengan prioritas serta keamanan. B. Jenis-jenis protokol jaringan. Di sebuah jaringan komputer, terdapat beberapa macam protokol yang bisa digunakan, antara lain 1. Ethernet. 2. Local talk. 3. Token ring. 4. Fiber distributed data interface. 5. Transmission control protocol atau internet protocol. 6. User datagram protocol. 7. Internet control message protocol. 8. Hypertext transfer protocol. 9. Hypertext transfer protocol secure. 10. File transfer protocol. B. Konektivitas internet.
Yang pertama ada jaringan kabel. Jaringan berkabel adalah suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya untuk bisa saling bertukar informasi atau data yang terhubung dalam suatu internet. Salah satu media transmisi yang digunakan dalam wired network ini adalah kabel UTP. Kelebihannya yang pertama relatif murah. Yang kedua, tingkat keamanan relatif tinggi. Yang ketiga, performa atau stabilitas jaringan dan bandwidth yang lebih tinggi dan lancar. Kelemahannya, yang pertama ada kerapian yang kurang nilai estetika karena kabel yang berantakan atau sembraut. Yang kedua, jangkauan dan akses klien yang terbatas. Yang ketiga, susah jika ada perluasan jaringan. 2. Jaringan nirkabel. Dua, jaringan nirkabel. 1. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. A. Jenis-jenis koneksi nirkabel. Network adalah jaringan ke low range yang meliputi luas jangkauan hanya beberapa puluh meter saja. 2. Wireless Local Area Network. Wireless Local Area Network adalah jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data. 3. Wireless Wide Area Network. Wide Area Network adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas, karena radiusnya mencakup sebuah negara dan benua. 4. Wireless Metropolitan Area Network. Wireless Metropolitan Area Network adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan. Contoh teknologi WMAN adalah WiMAX. B. Kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Kelebihan koneksi nirkabel ada 1. User atau pengguna mampu saling berbagi file, data, atau sumber daya lainnya yang terhubung dalam jaringan tanpa harus mencabut port dari satu komputer ke komputer lain. 2. Mobilitas tinggi, di mana pengguna dapat bergerak bebas dengan menggunakan alat komunikasinya karena jaringan nirkabel ini memiliki cakupan area yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan berkabel. 3. Mampu mencakup lebih banyak pengguna karena tidak dibatasi jumlah port untuk terhubung dengan jaringan. Kekurangan koneksi nirkabel. 1. Kecepatan transfer file atau data umumnya lebih lambat jika dibanding dengan jaringan berkabel. 2. Koneksi nirkabel mudah terhalang oleh berbagai penghalang seperti dinding, pohon, dan lain-lain. 3. Faktor cuaca sangat mempengaruhi kekuatan sinyal jaringan nirkabel. C. Contoh perangkat jaringan nirkabel. 1. Access point. Access point adalah sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang dapat menciptakan jaringan lokal nirkabel atau wireless local area network. 3. Antena eksternal. Antena adalah alat untuk mengirim dan menerima gelombang elektromagnetik. 4. Bluetooth. Bluetooth adalah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya tanpa menggunakan media kabel. 5. Infrared. Infrared adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih panjang daripada cahaya yang tampak. 2. Koneksi komputer ke internet. Berikut beberapa cara menghubungkan komputer ke jaringan internet. 1. Melalui jaringan. Cara ini dilakukan untuk menghubungkan beberapa komputer yang tergabung dalam local area network atau LAN ke server. Lalu melalui modem disambungkan ke kabel telepon atau antena pemancar. Biasanya cara ini digunakan dalam kegiatan internal perusahaan, warnet, maupun di kampus atau sekolah. 2. Melalui saluran telepon langsung atau dial-up. Cara yang kedua ini biasanya digunakan untuk kegiatan yang bersifat personal atau pribadi oleh pemakai komputer di rumah. 3. Menggunakan GPRS atau General Packet Radio Service. Cara menghubungkan komputer ke internet melalui GPRS ini proses komunikasi dan informasi dilakukan melalui gelombang radio. Biasanya
biasanya dilakukan oleh pengguna laptop atau perangkat komputer bergerak, misalnya perangkat handphone yang telah memiliki fasilitas koneksi ke internet. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 7 ya. Dipersilakan. Waktunya masih ada? Ya, masih ada beberapa menit, silakan. Rafadianti, Wisnu, Raven, Salma, Sekartaji, Iya, Pak, Syakila. ini Salma lagi mau share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Om Jai. Kali ini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang jaringan komputer. Jaringan komputer dibagi menjadi 4, jaringan komputer metropolitan, jaringan komputer lokal, jaringan komputer skala luas, dan interjaringan. Perangkat keras jaringan berdasarkan jenis hubungannya ada hubungan dial-up, hubungan leased line, hubungan wireless, dan hubungan VSAT. Protokol jaringan. Fungsinya untuk enkapsulasi, connection control, flow control, dan error control. Jenis-jenisnya ada Ethernet, local talk, token ring, FDDI, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, dan FTP. Konektivitas dibagi jadi 3. Ada jaringan kabel, jaringan nirkabel, dan koneksi komputer ke internet. Jaringan kabel adalah jaringan suatu media transmisi data yang digunakan dalam jaringan berupa kabel. Jaringan nirkabel adalah bidang disiplin yang berkaitan dengan komunikasi antar sistem komputer tanpa menggunakan kabel. Jenis-jenisnya adalah wireless personal area network, wireless local area network, wireless wide area network, wireless metropolitan area network. Koneksi komputer ke internet. Cara menghubungkan komputer ke internet adalah 1. Melalui jaringan, 2. Melalui telepon langsung, dan 3. Menggunakan GPRS. Itu saja dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita semua kelompok sudah presentasi, tinggal dipersiapkan setiap kelompok membuat 5 soal PG untuk kita bikin kuisis. Nah, 5 soal itu nanti dikumpulkan kepada ketua kelas dan dikirim ke email omjlab@gmail.com dalam bentuk Word ya. Jadi kalau berlima kalian bisa membuat 5 soal, kecuali kelompok 7 ada 6, berarti 6 soal. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Minggu depan saya akan cek tugas mandiri. Ya, suka duka belajar online yang ada di blog, tugas blognya minggu depan akan saya cek, tolong dirapikan lagi, karena nanti akan kita bukukan menjadi buku kelas. Itu saja informasi dari saya. Apakah ada yang belum dipahami? Fatih, Alexander? Apakah ada kesulitan? Rehana, ketua kelas? Enggak, Pak. Nah, mohon bantuannya ya. Nanti mengumpulkan tugas teman-teman di ketua kelas biar
satu pintu. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Kalau nggak ada, pelajaran berikutnya siapa? Hari ini saya sampai 7.45 kalau nggak salah. Habis ini pelajaran siapa? Bu Arini kalau nggak salah. Guru agama ya Bu Arini ya. Ya, baik. Selamat belajar. Minggu depan saya akan cek satu persatu blok kalian. Tolong ketika dicek jangan ada alasan belum jadi, karena itu hampir sebulan tulisannya, dan usahakan ada gambar, ada foto di setiap blok. Syukur kalau ada videonya lebih bagus lagi. Suka duka belajar online. Lebih bagus memang ada foto, ada video, sehingga bloknya itu menarik. Ya seperti yang blok kelas lain yang sudah jadi itu cakep-cakep hasilnya. Kemudian yang soal itu, nanti kalau udah kita kumpulkan 5 kali 7 kelompok 35, karena jumlah kita ada 36, berarti nanti ada 36 soal. 36 soal akan kita bikin kuisis, kita balikin ke teman-teman untuk dijawab sama-sama siapa yang paling cepat dan mendapat GoPay. Ada yang bisa bantu saya bikin soal kuisis? Kalau ada yang bisa, japri saya. Saya bisa, Pak. Oke. Ya, Aldi ya. Nanti Aldi kamu tinggal minta ke Rehana aja kalau udah selesai. Iya, Pak. Kita bikin kuisisnya supaya menarik, sehingga nanti kita lihat siapa yang paling cepat daya tangkapnya, siapa yang belakangan. Jadi nanti kita ada 36, kita latihan aja. Kita iseng-iseng menyenangkan. Makasih Aldi, makasih Rayana, makasih teman-teman semua sudah bersama Om Jai. Mohon maaf Om Jai nggak on kamera karena habis berolahraga. Doakan Om Jai selalu sehat ya, sehingga bisa mengajar setiap hari. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit ya. Hostnya saya serahkan ke Rayhana. Ya, sekarang yang jadi host Rayhana.